102,8 Serangga FM, pencinta Serangga sudah jam 8:30. Nah, ini kita sudah masuk di sesi live Instagram. Kita punya segmen zona atensi. Jadi untuk pencinta Serangga yang saat ini sedang mendengarkan di radio, boleh nih cek Instagram Serangga FM. Hari ini kita punya narasumber Kabid Humas Polda Banten. Nah, Kombes Pol Sinta Silotonga ya, yang juga akan bergabung sebagai Kabid Humas Polda Banten dengan tema Jalankan Perintah Kapolri, Polda Banten ungkap 39 kasus judi dan sita barang bukti senilai 1 miliar rupiah. Selamat pagi. Pagi Mbak Fitri, Selamat pagi para pendengar Serangga FM. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak Kabid? So far so good, terima kasih sebelumnya, tapi udah mulai jarang di Serang Mbak karena banyak pembekalan. Oh, nggak apa-apa nih Pak Kabid, kita ganggu sebentar nih. Untuk Serangga FM, pantas diganggu, kita layani. Apa sih yang enggak ya? Baik, ini sebagai bentuk sosialisasi juga dan juga sebagai informasi begitu ya Pak Kabid Humas untuk pendengar Serangga FM nih. Walaupun sedang di luar kota, kita boleh dapatkan informasi terkait dengan judi dan Polda Banten ini berhasil mengungkap 39 kasus dan sita barang bukti. Nah, ini boleh disampaikan nih Pak, seperti apa kronologisnya? Ya, yang pertama memang permasalahan judi ini menjadi penyakit masyarakat ya, yang belakangan ini juga cukup mengkhawatirkan. Betul. Dan Bapak Kapolda Banten menaruh concern penuh terhadap permasalahan judi ini. Sejak 30 Juli 2022, Bapak Kapolda Banten telah memberikan perintah tegas untuk para fungsi reskrim, baik Polda maupun Polres jajaran untuk berantas judi. Dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum membuka posko berantas judi, sehingga semua informasi dari masyarakat sekecil apapun itu masuk ke dalam. Selama 2 minggu bekerja pasca perintah pertama Bapak Kapolda Banten, itu telah berhasil melakukan pengungkapan 10 kasus perjudian dengan 29 tersangka. Anda tidak puas dengan hasil tersebut, maka Bapak Kapolda Banten kembali menegaskan untuk bisa melakukan penangkapan dengan sasaran bandar pada tanggal 19 Agustus 2022. Dan ini kemudian direspon juga secara lebih masif. Kan pada hari yang sama, 19 Agustus, Bapak Kapolri melalui virtual meeting memerintahkan polda-polda jajaran dan satuan-satuan kewilayahan kepolisian untuk masif melakukan pengungkapan judi, terutama online, dengan sasaran bandar dan pengepul, seperti itu. Dan akhirnya selama 6 hari kerja, tepatnya sampai dengan tanggal 24 Agustus, Polda Banten kembali melakukan rangkaian penangkapan terhadap 29 kasus dengan 65 tersangka. Dan satu yang concern adalah kelompok dari atau sindikasi judi online dari Tangerang, yaitu kelompok RM alias Ningsi, umur relatif masih muda, 26 tahun. Dan yang bersangkutan adalah perempuan, satu-satunya perempuan di antara 65 tersangka yang ditangkap. Dan dari kelompok ini, Polda Banten telah melakukan penyitaan uang dalam jumlah besar senilai 931 juta rupiah. Penggeledahan dilakukan tidak hanya di Cikupa, yaitu di perumahan Citra Raya, tetapi juga di apartemen Golden Land Kota Tangerang. Nah, ini pengungkapan yang signifikan dari rangkaian penangkapan lainnya yang ada di Polres-Polres jajaran, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Subdit Resmob Ditreskrim Polda Banten dengan melakukan penggeledahan 2 hari pasca penangkapan. Jadi dari total tersangka yang diamankan begitu dari pihak kepolisian daerah Banten, mereka ini satu sindikat yang sama atau berbeda-beda Pak Kabid? Ya, dari total 65 tersangka pada rangkaian penangkapan kedua, itu berada pada posisi sindikasi yang berbeda. Khusus untuk RM, penyidik Ditreskrim Polda Banten menangkap 10 tersangka. Dan dari 10 tersangka itu memang sudah dapat menggambarkan struktur kejahatan, di mana RM berperan
berperan sebagai komisaris perusahaan. Artinya mereka membuka modus baru, seolah-olah badan hukum yang mereka kelola di ruko-ruko yang ada di Citraland adalah badan hukum bergerak pada jasa periklanan. Tetapi melalui sindikasi yang jumlahnya 10 orang tertangkap, kita memperoleh fakta mereka meng-create 50 website judi online dan membagi website-website ini untuk dikelola oleh orang yang mereka sebut sebagai leader. Jadi RM alias Ningsi secara struktural adalah komisaris perusahaan bidang jasa periklanan, juga sebagai koordinator para leader untuk bisa mengumpulkan uang-uang hasil kejahatan dari permainan judi dengan omset harian sesuai dengan data yang kami terima bernilai 3,9 miliar rupiah per hari. Wah, ini demikian, Pak. Fantastis ya nilainya ya Pak Kabitumas ya. Luar biasa pastinya dari website tadi, ini modus yang juga tentunya bukan hanya mungkin warga Banten saja yang ikut serta di dalam website tersebut, begitu ya Pak Kabitumas? Ya, ini memang kalau kita lihat dari rangkaian penangkapan yang sudah dilakukan jajaran Polda Banten, Polres Jajaran, itu signifikan. Kita bisa menggambarkan bagaimana kejahatan judi online dilakukan secara masif dan sasarannya adalah masyarakat, bahkan kelas bawah, masyarakat yang memang berpenghasilan pas-pasan. Karena di judi online tersebut situsnya menyediakan pemasangan angka-angka atau dikenal dengan istilah togel dengan jumlah uang 100 rupiah. Jadi tidak hanya 1.000, 2.000, tetapi juga 100 rupiah. Jadi uang dengan satuan terkecil pun bisa gitu mereka tampung di online ini. Nah, dari beberapa website yang memang mereka kelola, apakah sudah ada koordinasi mungkin dari Polda Banten sendiri ke Kominfo misalnya untuk bisa memblokir akses website tersebut nih Pak Kabitumas? Sesuai dengan yang kami informasikan kepada publik bahwa pasca preskon, penyidik Polda Banten mengirimkan surat kepada Kementerian Kominfo dengan mencantumkan sekitar 72 website atau situs-situs judi online dengan permintaan permohonan untuk dilakukan pemblokiran. Dan tidak hanya kepada Kominfo, penyidik juga berkoordinasi dengan Pusat Penganalisa Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK untuk bisa men-tracing dengan prinsip follow the money and follow the asset dengan bantuan PPATK menelusuri transaksi keuangan dari rekening-rekening yang sudah diterima atau diperoleh penyidik dari hasil penyitaan. Nah, kalau untuk ancaman hukuman, nah ini bagi para tersangka yang sudah diamankan, ini seperti apa nih Pak Kabitumas? Pada prinsipnya sesuai dengan hukum pidana yang kita anut, ada pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Namun perintah Bapak Kapolda Banten bagi para bandar dan sindikasi judi online skala besar, kita akan menerapkan pasal persangkaan tambahan dengan mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Money Laundering. Dengan harapan bahwa melalui undang-undang ini aset baik bergerak tidak bergerak milik sindikasi bisa dilakukan penyitaan. Prinsipnya adalah memiskinkan jaringan pelaku sehingga mereka akan kehilangan sumber daya untuk bisa mengulangi kejahatan atau membangun bisnis kejahatan baru. Yang mengikuti judi online ini, apakah juga diberikan ancaman hukuman begitu? Pemain begitu nih? Baik. Jadi kalau kita sampaikan, jaringan paling bawah itu adalah para pemasang judi. Terhadap mereka tetap diterapkan persangkaan pasal 303 KUHP. Karena di dalam pasal itu merangkum baik pemain maupun orang yang mengepul. Bandar begitu ya. Nah, ini bandar juga termasuk ya. Nah, struktur kejahatan dari tingkat bawah, pemain
menengah, yaitu pengepul atau koordinator juga, dan kemudian di atasnya adalah bandar. Tiga tingkatan leveling ini terangkum semua dalam pasal 303 KUHP. Nah, ke depan ini mungkin tidak akan berhenti di sampai sini begitu ya Pak Kabitumas Polda Banten, di mana ini juga akan terus menjalankan instruksi dari Kapolda Banten, bahkan dari Kapolri juga untuk menginstruksikan untuk terus dengan judi online. Ini seperti apa nih Pak di wilayah hukum Polda Banten sendiri setelah kasus ini terungkap? Ya, benar sekali, Bapak Kapolda Banten tidak pernah mencabut perintah itu, sekaligus mengapresiasi kepada masyarakat Banten yang kalau kita lihat dari lintasan informasi di Posko Berantas Judi Direktorat Reserse Kriminal Umum, sudah banyak yang memberikan clue-clue, informasi kecil, signifikan untuk dikembangkan. Dan apresiasi ini diberikan langsung oleh Bapak Kapolda Banten dengan motivasi agar ke depan kita bersama-sama bersatu untuk melakukan upaya memberantas judi di wilayah Banten. Dan pada saat yang bersamaan juga sebenarnya Bapak Kapolda Banten juga memerintahkan tanggal 25 Agustus lalu supaya tidak hanya judi yang diberantas tetapi juga narkoba. Dan alhamdulillah memang selama 25 sampai 29 ya, berarti 4 hari kerja telah dilakukan rangkaian penangkapan, kemarin diekspos 36 tersangka narkoba. Mohon partisipasinya supaya kita bisa sama-sama bekerja untuk memberantas hal ini. Betul. Jadi informasi sekecil apapun dari masyarakat ini sangat membantu begitu ya pihak kepolisian untuk memberantas judi dan juga termasuk salah satunya narkoba begitu ya Pak Kabitumas Polda Banten. Benar. Baik, ini luar biasa. Ya, benar sekali, Pak. Apresiasi luar biasa untuk kepolisian daerah Banten dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu sudah berhasil mengungkap jaringan judi online begitu. Terakhir mungkin Pak Kabitumas, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Banten terkait dengan tema kita kali ini? Silakan Pak. Ya, yang pertama kami ingin memberikan edukasi bahwa judi ini namanya juga permainan, dan ketika masuk menjadi penyakit bagi sebuah komunitas, maka yang paling diuntungkan adalah sang bandar. Tetapi yang paling dirugikan adalah masyarakat atau komunitas itu sendiri. Artinya sama-sama ayo kita jauhi bahwa kita telah diperdaya oleh kelompok judi ini untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi kita yang harusnya bisa lebih efektif, efisien dan optimal untuk bisa kita berdayakan ke keluarga. Nah, karena memang sifatnya yang sangat merusak, karena dapat menjadi penyakit, maka himbauan kami adalah sama-sama ayo kita lakukan pengungkapan pemberantasan judi ini sehingga tidak diberi ruang atau mempersempit ruang gerak mereka untuk bisa berada di wilayah Banten. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak Kabitumas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga sudah ikut bergabung di siaran pagi kali ini. Terima kasih Pak, selamat bertugas, sehat selalu. Selamat pagi Pak. Terima kasih Mbak, selamat berkarya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pencinta Seranggawa FM luar biasa tadi di sela-sela kesibukan Pak Kabitumas Polda Banten meluangkan waktu untuk live by phone ya di Instagram Seranggawa FM, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi pesan yang disampaikan terkait dengan informasi kecil apapun ya terkait dengan judi online ini bisa disampaikan ke pihak kepolisian. Ini bisa melaporkan di tingkat terkecil misalnya di Polsek. Nah, ini bisa disampaikan. Nah, ini kan juga peran serta masyarakat juga luar biasa, dan kemarin juga kasus terungkap juga dari hasil laporan masyarakat dan juga kerja keras dari kepolisian daerah Banten, arahan dari Kapolda Banten dan juga instruksi langsung begitu dari Kapolri. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa memperkecil ya pemberantasan judi online termasuk. Nah, jadi jangan sampai coba-coba karena biasanya kalau sudah sekali ini terus-terusan mengakibatkan efek canduan begitu ya, sama halnya seperti narkoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan save live Instagram kita di IGTV-nya Seranggawa FM. Tapi saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah ikut nonton. Ada Ins doang, ada Ricky Risma, ada Siti Desain juga, ada Stanisa Wangsa, ada Bobotoh Banten, ada Muhammad Alif Akbar, ada Bayu Nur Rohman, ada Woten Arsitek, mantep Pak katanya. Ada Kisa, ada Aceng, ada Kang Kusai, ada Ruli, ada Dwi Amelia, dan lain-lain ya. Tidak bisa disapa satu persatu. Kita save ya live Instagram kita dan kita siaran lagi sampai jam 10.